Oke, kita sekarang akan coba masuk hanya geometri ya. Baik itu geometri ruang ataupun geometri. Jadi kita bentar. Oke. Jadi kita sekarang mau masuk yang namanya geometri. Saya akan coba kirimkan beberapa contoh-contoh soal dari di CLAT. Oke, kita akan coba lihat eh, yang soalnya menarik ya. Soalnya itu pasti berkaitan dengan luas, volume, luas luas area ataupun yang lain-lain atau trigonometri sederhana. Kita coba lihat soal-soalnya dari mulai yang mudah ya. Oke, kita coba lihat dulu soal asli. Bentar. Oke, kita mulai dari bentar ya. Kok nggak ada? Bentar. Oke, kita mulai dengan bangun ruang aja deh. Bangun ruangnya berupa tabung. Oke, kita punya soal seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita punya bangun ruang seperti ini, bangun ruang itu ya kita akan bagi menjadi apa? Dua dua klasifikasi. Oke. Yang pertama itu prisma, yang kedua itu adalah limas. Prisma itu adalah bangun ruang di mana alas dan tutupnya memiliki bentuk yang sama. Di mana alas dan tutupnya bentuknya sama. Seperti apa? Seperti balok, kotak, kubus maksudnya, silinder itu adalah, oh satu lagi lingkaran, satu lagi bola, bola sendiri. Jadi ada tiga. Jadi kalau kita punya bangun ruang dengan bentuk tutup yang sama itu adalah termasuk limas. Nah, ya, Epris selalu luas di tinggi. Jadi tergantung bentuk alasnya apa, tinggal kita kalikan dengan tingginya. Itu adalah volume untuk prisma. Sedangkan limas itu adalah eh, tutupnya itu berbentuk lancip biasanya. Oke, jadi alasnya itu bisa macam-macam, tutupnya lancip. Volume untuk limas itu sepertiga dari luas alas dikali tinggi. Contohnya limas itu apa sih? Kerucut itu limas, atau piramida itu 5 segi 4. Kalau alasnya segitiga, jadi 5 segitiga dan lain-lain. Nah, kalau bola beda sendiri. Volume bola itu adalah 4/3
Pi R pangkat 3. Jadi secara umum kita cukup hafalin 3 volume benda ruang ini aja. Prisma, limas, dan bola. Di sini kita punya silinder. Silinder itu berdasarkan definisi dia adalah prisma. Berarti kita tahu volume dari silinder itu adalah luas alas dikali tinggi. Oke. Karena silinder itu luas alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi R kuadrat. Dikali tingginya adalah H. Di sini kita punya ada silinder yang kedua. Silinder kedua itu volume aks 392 dari volume silinder pertama. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana hubungan antara R dan H-nya. Berarti sama aja ini apa? Pi R kuadrat dikali H 392 Pi R kuadrat dikali H. Komponen Pi-nya. Oke. Sehingga kita akan punya R kuadrat dikali H harus sama dengan 392 R kuadrat dikali H. Nah, kita tinggal lihat aja dari pilihan jawaban. Ini sinyal lektor ya, saya ganti sinyal dulu. Kita tinggal lihat aja dari mana dari pilihan jawaban kita yang menghasilkan 392. Kita coba lihat. Bentar ya, kita ganti sinyal dulu ya. Kenapa? Bentar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pilihan yang A, dia bilang R-nya itu adalah 8R dan H-nya 7H. Kalau kita kalikan, R kuadrat dikali H itu akan sama kayak 8R kuadrat dikali 7H. Kalau dihitung, itu akan sama kayak 8 kuadrat dikali 7. 448 R kuadrat H. Jadi kita tahu harusnya dia punya nilai sebesar 392. Berarti jawabannya A salah. Kalau kita lihat jawaban yang B, di mana R-nya 8R, ini udah pasti salah ya. Kenapa? Karena dikali 7 aja dia udah 448. Kita coba yang C sekarang. Yang C itu R-nya itu adalah 7R dan H-nya itu adalah 8H. Sehingga kita punya R kuadrat kali H 7R kuadrat dikali 8H. Kalau dihitung pakai kalkulator, nah, kita akan mendapatkan angka 392 R kuadrat H. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi kita cobain aja dari kombinasi jawaban mana yang menghasilkan 392 R kuadrat H. Oke, kita coba lihat lagi tipe soal yang seperti apa yang pernah keluar. Oke. Oke, ini juga sama volume dari sebuah benda bangun ruang. Kita kirim dulu. Oke, di sini kita punya yang namanya kon. Kon itu kerucut ya kalau bahasa Indonesia-nya. H-nya itu sebesar 22 cm dan diameternya sebesar 6 cm. Si kerucut ini memiliki volume sebesar
N dikali Pi sentimeter pangkat 3. Nah, kita harus tahu dulu volume dari kon itu apa sih? Karena kon itu tipenya adalah limas, berarti dia akan punya volume adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Sepertiga luas alas dikali tinggi. Berarti kita punya volumenya adalah sepertiga, karena dia bentuknya adalah lingkaran, luas alas lingkaran adalah seperempat pi diameter kuadrat dikali tinggi. Sehingga kita punya 1/12 pi diameter kuadrat dikali H. Kalau kita masukin angkanya, 1/12 pi diameternya adalah 6 kuadrat, berarti 6 kali 6, H-nya itu 22. Kita tinggal coret saja, coret juga, maka kita akan punya 66 pi sentimeter pangkat 3. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan N-nya itu adalah 66. Jadi kita harus tahu dulu si volume untuk benda bangun ruangnya itu apa. Kita klasifikasiin aja, dia jenisnya prisma, dia jenisnya limas, atau jenisnya bola. Coba lihat lagi ya, yang lain. Oke, kita sekarang masuk ke bangun datar. Oke, kita punya sebuah pernyataan seperti ini. Kita punya suatu persamaan 2x ditambah y sama dengan 37. Oke. Nah, dia bilang ini adalah sebuah segitiga. Kita nggak tahu segitiga seperti apa. Misalkan yang nggak aja dari segitiga ya, kita nggak tahu. Oke. Di mana QR dan RS. Anggap ini Q, R, S. QR itu adalah X cm dan salah. QR di sini berarti QR, dia punya sisi yang sama, QR, RS. QR dan RS itu X dan yang ini adalah Y. Nah, berdasarkan informasi ini, kita mau tahu nih, berarti persamaan yang kita punya di awal ini merepresentasikan apa sih? Ini gampang ya. Ini berarti adalah keliling dari segitiga. Keliling itu adalah sum of length. Berarti ini jawabannya adalah C. Oke. Kita coba lihat lagi variasi soalnya yang oke. Di sini juga ada bola. Kita coba bola. Oke. Di sini kita punya bola dengan jari-jari sebesar 17/5 feet. Kita tahu tadi volume dari bola itu adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Oke, udah benar kan ya? R pangkat 3. Oke. Kita tinggal masukin aja. Berarti 4/3 dikali Pi dikali 17/5 pangkat 3. Oke, kalau dihitung, kita akan punya 4/3 dikali 17/5 pangkat 3. Kita akan punya 19652 dibagi 375 pi. Berarti di sini jawabannya adalah yang ini. Sebenarnya bisa kita lihat sih. Ini jelas-jelas dia cuma 5 ya, 5/17 kecil banget. Jadi kita bisa lihat dari itunya. Oke, kita lihat lagi bentuk yang lain.
Oke, coba bentuk yang lain yang oke, sekarang kita coba oke, soal cerita ya. Oke, kita punya soal seperti ini. Ada sebuah persegi di mana panjangnya 15 kali dari lebarnya. Oke. The function Y, kita punya sebuah function Y sama dengan 15W dikali W. Represented the situation where Y is area. Which of the following of the best interval? Ini gampang ya. Berarti kan kalau persegi luasnya itu adalah panjang kali lebar ya. Width, oh di sini dia width maunya ya. Oke, jadi namanya width. Berarti kita tahu 15W itu merepresentasikan adalah panjang dari rectangle-nya. Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Oke, sekarang kita coba sudut. Kita coba sudut untuk mereview kembali pengetahuan dasar tentang sudut. Sebenarnya sederhana ya sudut ya. Sudut itu intinya adalah kita mencari garis-garis sejajar atau tegak lurusnya. Itu akan sangat mudah. Oke, kita punya soal seperti ini. Garis R sama S itu paralel dan sudut ini adalah X dan ini adalah Y. Oke. Kalau kita perhatikan X dan Y itu kan ini juga sama dengan Y ya. Berarti kita bisa tahu apa? X ditambah Y itu adalah satu garis lurus. Berarti 180 derajat. Nah, sekarang kita punya informasi kalau Y-nya itu kurang dari 65. Berarti kalau kita masukin ke sini, mau nggak mau, X-nya pasti lebih dari 115. Oke, ini salah, ini salah. Harusnya sama dengan. Oke, kita coba lihat lagi variasi soal yang saya temukan di itu apa di soal-soalnya. Oke, ntar ya. Oke, kita coba sekarang segitiga. Oke, nah kita punya segitiga di mana segitiga ABC itu B-nya itu adalah 90 derajat. Berarti kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. A, siku, C. Oke. Dan D is altitude, oh tingginya ya, dari triangle. Jadi dia bentuknya prisma ini sebenarnya. Jadi dia ada tingginya ya, ada D itu tingginya. Panjang dari AB 15, panjang dari AC 23. Oke. 23 then the length, oh berarti 23 dari panjang AB. Berarti sama dengan 23 ditambah AB-nya 15. Oke. Nah, kita mau mencari berapa perbandingan antara BC berbanding dengan BD. Oke. Kita lihat dulu. Berarti ini anggap aja ini alfa, ini adalah beta. Oke. Dengan menggunakan konsep Pitagoras, ini kan berarti berapa ini? 38. Kita bisa tahu berapa sisi miring dari si segitiga. Berarti 15 kuadrat tambah 38 kuadrat. Angkanya jelek ya. Oke. Nah, kita mau cari D. D itu apa sih? C itu apa C? BC. Oh, BC. Oh, gampang aja ya. Emang gampang dong ya. BC-nya 38. BD-nya tadi berapa? BD BD D itu apa? BD-nya itu adalah tingginya. Bentar. Bentar ya.
Mana tingginya? Diameter in B. And BD is attitude of, ini kali BD berarti gini ya. Berarti BD gini ya. Ini D-nya gitu. Siku-siku. Ini D-nya. Oke. Berarti D itu bukan. D berarti adalah sisi tingginya itu ya. Oke. Oke. Sekarang kita mau mencari BC kan 38. Tinggal bagian bawahnya aja nih. Nah, ini sebenarnya ada opsi 38 ini. Oke. Nah, kita mau tahu BD itu tingginya berapa. Oke. Nah, bentar ya. The measure of angle B is, oke. Berarti kita bisa mencari panjang BD dengan menggunakan trigonometri sederhana, yaitu adalah tangent, tapi dia nggak ada informasi. Oke, kita bisa cari pakai tangent aja. Tangen dari beta itu kan adalah 15 dibagi dengan 38. Oke, berarti kalau kita mau cari BD, kita pakainya sinus beta. Sinus beta berarti BD dibagi 38. Berarti kalau gitu kesimpulannya B, 38 dibagi BD itu sama dengan kebalikan dari sinus. Jadi ini berarti 38 dibagi BD itu akan sama kayak 1 per sinus beta. Oke? Kalau benar kayak gitu ya itunya ya. Berarti kita tinggal lihat kalau kita punya tangennya seperti ini, berarti ini harusnya adalah akar dari 15 kuadrat ditambah 38 kuadrat. Oke. Berarti harusnya kalau sepersinus itu akan sama kayak atasnya berarti 15 dibagi akar 15 ditambah kuadrat tambah 38 kuadrat. Kalau kita lihat tadi nah ini kok nggak ada hasilnya ya. Jadi 38 dibagi BD, 15 dibagi akar. Nah ini mungkin saya masih nggak begitu yakin tentang definisi BD ya. Kalau di sini definisinya adalah altitude, tinggi dari sebuah segitiga, nanti sisi tegak lurus dari segitiga tersebut ya. Berarti harusnya benar kayak gitu. Nah kalau kita lihat dari gambar ini, berarti tangennya 15/38. Kalau kita pakai yang kecil, berarti kita pakai sinusnya BD dibagi 38. Oh, berarti bener ya. Cuman ini masalahnya kayaknya angkanya salah deh. Nah, harusnya kayak gini. Kalau definisinya seperti itu ya si BD-nya. Tapi mungkin saya salah di definisi. Tapi kalau definisinya benar segini harusnya jawabannya seperti ini. Cuman kayaknya ini nggak ada jawabannya deh. Akar 15 kuadrat tambah 38 kuadrat. Nggak akan ada jawabannya. Karena ini harusnya lebih dari 38. Oke, kita coba yang lain lagi deh. Mungkin ini saya salah di definisi. Oke. AB, AC, AB. Oh, astagfirullah, salah di sini saya. AC ini AC harusnya. Oke. Jadi di sini kita AC ya. AC-nya yang 15 ditambah 30 tambah 23 harusnya. Berarti ini yang 38. Jadi kalau kita pakai Pitagoras, akar dari 38 kuadrat dikurangin 15 kuadrat, itu hasilnya nggak bagus juga ya. Oke. Nah, AB 15, AC 23 greater than the length of AB. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah BC berbanding BD. Oke, kalau kita lihat BC itu ini kita hapus saja ya. Kita hapus dulu. Delete. Berarti kita bisa tahu dari tangen beta
itu adalah 15 dibagi BC. Dengan kata lain, BC itu adalah 15 dibagi tangen beta. Kalau kita lihat segitiga yang kecil, kita akan punya segitiga yang kecil nggak ada gunanya. Kita coba lihat yang ini deh. Nah, kita coba lihat, kita coba pakai alfa aja deh, karena alfa tidak ada informasi. Kita pakai alfa aja deh. Kita coba pakai alfa ya. Berarti kalau kita pakai alfa, tangen alfa itu adalah BC dibagi 15. Berarti kita bisa tahu kalau BC itu adalah 15 tan alfa. Kalau kita lihat segitiga yang kecil, kita bisa tahu kalau sin alfa itu adalah BD dibagi 15. Berarti BD-nya itu adalah 15 sin alfa. Berarti kalau kita mau BC dibandingkan dengan BD, akan sama kayak 15 tangen alfa dibagi 15 sin alfa. Oke. Nah, coret 15-nya, tadi itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Dibagi sin alfa. Berarti coret sinnya, kita akan punya 1 per cos alfa. Cos alfa itu adalah, kalau dilihat dari gambar, 15 dibagi 38. Sehingga kalau dibanding 38 per 15. Jawabannya adalah D. Tadi saya salah membaca informasi soalnya. Oke, kita coba lihat lagi soal yang lain. Oke. Oke, kita coba lihat soal yang lain, soal tentang segitiga. Oke, ini pengetahuan dasar tentang segitiga ya. Kita punya segitiga JKL. Dia nggak bilang segitiganya apa, dia cuma bilang segitiga JKL. Berarti ini J, ini K, ini L. Sudut K sama sudut L sama 48. 48 berarti namanya segitiga sama kaki. Nah, ini berapa nih tetanya? Nah, kita harus ingat total dari sudut di segitiga, totalnya itu adalah 180 derajat. Berarti theta ditambah 48 ditambah 48 harus 180 derajat. Berarti tetanya itu adalah 80 kurangi 48 kurang 48. 84 derajat. Oke, ini pengetahuan dasar tentang segitiga. Coba lihat lagi. Sekarang kita punya prisma. Prisma itu sebenarnya itu ya, bisa bentuknya balok, kubus, atau lain-lain. Oke, kita coba lihat soalnya. Kalau ada yang bingung, jangan ditanyain aja ya. Jangan diem aja, bisa tanya. Oke, di sini kita punya triangular prisma. Berarti prisma dengan alas berbentuk segitiga. Dengan tinggi sebesar 8 cm dan volume sebesar 216 cm pangkat 3. Tadi ingat ya, volume dari prisma pasti luas alas dikalikan dengan tinggi. Oke? Nah, kita mau tahu apa ini? What is the area in centimeter of the base? Jadi dia minta luas alasnya ya. The volume of the triangular prism is equal. Oke. Ya udah, berarti luas alasnya tinggal kita bagi aja ya. 216 dibagi tingginya 8. Kalau kita hitung, nilainya adalah 27 cm pangkat 2. Kalau lebih didetailkan lagi, karena dia segitiga, ini adalah setengah
kali luas alas segitiga dikali tinggi. Kalau misalkan disuruh mencari, aduh ini H aja deh, kali H. Kalau kita mau cari misalkan berapa sisi segitiganya. Jadi karena kita cuma ini aja berarti 27 jawabannya ya. Oke, kita coba yang lain. Apa ini? Bentar. Ini udah. Oke, bentar ya kita lihat perimeter. Oke, gampang ini. Cari yang lain. Silinder udah. Triangle. Oke. Tar. Proof that equilateral. Oke. Ini juga udah. Coba lihat ya. Nah, kita punya bentuk yang tidak beraturan. Kita coba lihat. Kita coba kasusnya seperti ini. Kita punya bentuk tidak beraturan seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita punya informasi kalau RT panjangnya sama dengan TU. Oke, berarti RT dan TU sama. Oke. The measure of angle VST. VST. VST berarti ini ya, 29 derajat. Dan RVS ini adalah 41 derajat. Oke. Nah, what is the value of X? Oke. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada yang namanya segitiga, apa namanya, segitiga sebangun, yaitu antara si segitiga ini. Oke, segitiga dengan segitiga yang bawahnya. Oke. Karena kita bisa tahu kalau segitiga itu segitiga sebangun, ini pasti sudutnya 29. Sama juga, ini pasti sudutnya adalah 41. Oke? Udah deh. Berarti kita tahu karena X dan 41 itu adalah 108 garis lurus, berarti X ditambah 41 derajat harus 180. Berarti X-nya adalah 180 dikurang 41. Berarti X-nya adalah 139 derajat. Jadi ini adalah informasi tentang segitiga sebangun. Ini bisa terjadi kalau ada garis perpotongan dan bentuk yang sama, cuma beda dimensinya doang. Oke, kita coba lihat lagi soal variasi yang lain. Oke, ini gampang, tapi kita coba aja. Masih tentang sudut, karena sudut itu adalah modal penting untuk dibangun ruang dan dibangun datar. Oke, kita coba kerjakan. Nah, kita punya seperti ini, di mana W-nya itu adalah 136 apa ini? Derajat kan ya? Ya, ini gampang ya. Karena W dan Z itu saling berhadapan dan dia adalah perpotongan, udah pasti Z itu nilainya sama dengan W. Berarti 136 derajat. Sebenarnya gampang. Karena Z itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul kan lebih dari 90 ya. Ini udah nggak masuk ke kriteria. Saya kita pada dasarnya tanpa harus mengetahui informasi definisi Z sama dengan W, kita udah tahu jawabannya adalah D. Oke, kita coba lihat lagi soal yang lain. Bentar ya.
Oke. Ini juga mirip kayak tadi. Kita coba kerjain tentang kesebangunan sudut. Oke. Kita punya bangun bentuknya tidak beratur apa tidak sembarang ya kayak gini. Kita punya informasi kalau LQ intercept dengan MP. Oke, LM paralel dengan PQ. Oke, paralel ya. MR panjangnya itu adalah 6. Jadi MR ini 6. Terus LR itu 7. Terus RP itu adalah 11. Sekarang pertanyaannya adalah berapa sih panjang dari LQ? LQ itu kan sebenarnya adalah LR ditambah RQ. Karena LR udah tahu 7, tinggal kita mencari berapa panjang dari RQ. Nah, ini juga sama. Kesebangunan dia akan punya rasio yang sama. Jadi kalau kita lihat ya, karena ML sama eh, ML sama PQ itu sejajar, maka rasio perbandingan sisinya pasti akan sama. Lihat, MR berbanding dengan RP itu adalah 6/11. Maka ini juga akan sama dengan LR berbanding dengan RQ. Ini juga harus 6/11. Berarti kita bisa tahu kalau RQ itu adalah 11/6 dari LR. Berarti 11/6 dikali dengan 7. Berarti 42/6. Kalau kita udah tahu berapa RQ-nya, tinggal kita masukin ke rumus asli kita. Berarti LQ-nya 7 ditambah RQ 42/6. Samain penyebut 6. Kok 42? 77 ya? 77. Oke. 6 kali 7, 42 ditambah 77. Kita akan punya 9, 119/6. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau di sebangunan, perbandingan dari rasio sisinya itu juga bisa kita pakai sebagai informasi. Kita coba lihat lagi variasi soalnya. Oh udah. Sekarang coba lanjutin ke materi soal yang kemarin. Yang kita belum selesai semua. Kita coba lanjut ya. Jadi yang tadi itu untuk materi apa namanya bangun ruang. Sekarang kita mau coba masuk ke materi yang kita kemarin belum selesai, yaitu yang ini. Oke, kita kemarin belum selesai semua ya. Kita coba lanjut. Kita kemarin buat sampai sini, buat sampai nomor 8. Kita coba lanjut lagi ke sini. Oke, kita baca. Ada suatu persamaan A sama dengan 1052 ditambah 1,08 T. Di mana A itu adalah speed of sound. Oke. T itu temperatur. Kita mau tahu T, tinggal dibalik aja ya. Berarti kalau gitu T itu adalah 1,08 T. Berarti A dikurang 1052. Berarti T-nya itu adalah A dikurang 1052 dibagi 1,08. Berarti jawabannya A. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Oke. Kita nomor 10. Oh, ini nyambung sampai atas. At which the following air temperature ketika sound wave-nya itu mendekati 1000
feet per second. Jadi dia mau A-nya itu 1000. T-nya berapa? Tinggal kita masukin aja ini weh. Berarti 1000 sama dengan 1052 ditambah 1,08 dikali T. Berarti 1,08 T sama dengan minus 52. Berarti T-nya itu adalah minus 52 dibagi 1,08. Kalau kita hitung 52 dibagi 1,08, hasilnya itu mendekati 48,148. Berarti kira-kira 48. Kenapa? Karena ini bulutannya kecil ya. Jadi akan dibulutkan jadi 0. Oke, lanjut nomor 11. Mana dari pernyataan ini yang bukan merupakan solusi dari pertidaksamaan? Kita punya 3x minus 5 lebih besar sama dengan 4x minus 3. Kalau kita pindah ruas, kita akan punya 3x dikurang 4x lebih besar sama dengan min 3 ditambah 5. Berarti kita punya min x lebih besar dari 2. Nah, karena kita mau nyari x, maka kedua ruas kita kalikan min 1. Kalau dikalikan min 1, maka dia akan menjadi kurang dari. Berarti jawabannya x-nya harus lebih kecil dari min 2. Ini benar, ini benar, ini benar. Karena dia mintanya yang not solution, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, coba kita lihat nomor 12. 12 kita punya data. Data dari number apple dan number of seed. Jumlah apel dan jumlah dari biji yang ditemukan. Apel yang memiliki biji 3 ternyata ada 2 buah apel. Jadi biji 3 biji ada 2 buah apel. Apel yang memiliki bijinya 4 ada 0. 4 biji ada 0 apel. Apel yang memiliki bijinya 5 ada 4 apel. Jadi bijinya ada 5, ada 4 apel. Apel yang memiliki biji 6 ada 1 apel. Apel yang memiliki biji 7 ada 2 apel. Apel yang memiliki biji 8, 0 apel. Apel yang memiliki biji 9, 3 apel. Berarti kalau kita jumlahkan, kita akan punya total 2 tambah 4 tambah 1, 2 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 3. 12 apel. Oke. Pertanyaannya adalah, mana yang merupakan average, rata-rata dari jumlah biji apel tiap apelnya? Berarti kita harus kalikan dulu nih. Karena yang 3 ada 2, jadi kita punya ini 6. Ini 0. Ini jadinya 20. Ini 6. 14. Ini 0. 27. Kalau kita jumlahkan semua, kita akan punya 6 tambah 0 tambah 20 tambah 6 tambah 14 tambah 0 tambah 27. 73. Nah, berarti average-nya tinggal kita bagi saja. 73 dibagi jumlah apel total. Jadi 73 bagi 12. Hasilnya itu sekitar 6,083. Sebenarnya bisa terlihat ya, dari sini sebenarnya dari distribusinya. Jadi dia akan, biasanya kalau rata-rata dia akan ada di tengah-tengah. Oke, kita coba lagi. Nomor 13. Oke, di sini juga sama, kita punya data. Data dari female, male, dan total. Grup dari siswa kelas 10, dia mau tahu materi matematika apa yang sedang diajarkan. Oke. Yang sedang diajarkan. Jadi sini ada algebra, geometri, algebra 2 dan cuma 3 ya. Oke, ada 150 female,
160 ml dan totalnya 310. Kita mau tahu kira-kira kalau 19% itu mana yang menghasil itu dari responden mana sih? Nah, kita harus bagi dengan 310 karena totalnya 310. Berarti 19% dari 310 kita lihat itu tuh berapa sih angkanya? 0,19 kali 310. Itu angkanya sekitar 58,9. Berarti kita bisa bulatkan menjadi 59. Kita lihat mana yang 59. Geometri male. Berarti male taking geometri. Oke, jadi kita harus bisa membaca maksud dari soalnya. Nomor 14, sama data juga. Kita punya apa ini? 21 data tentang ikan, panjang ikan. Oke. The outlier measurement. Nah, yang outlier nih yang 24 ini error. Salah ngitung. Oke. Of the median means. Nah, which will change the most if 24 inch measurement is removed. Kita coba ya. Kalau kita punya data kayak gini, kalau kita mau ngukur min, median gitu, kita harus urutkan dengan benar. 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12. Oke, ini kan ini udah umum ya, kita nggak perlu diulang deh. Karena datanya itu adalah 24 data, 20 berapa? 21 ya. Berarti kan kalau kita mau cari median dari 21 itu adalah tengah-tengahnya. Berarti data ke-11. Kita lihat, data ke-11 itu angka berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau mediannya itu 12. Dengan asumsi kita masih memasukkan data ke 24. Oke, ini kalau ada ini kalau 24-nya masih dimasukin. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingin. Kalau 24-nya di remove. Berarti apa? Mediannya datanya menjadi 20 data. Kalau 20 data, maka mediannya adalah data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Data ke-10 itu berarti 7, 8, 9, 10, 12. Data ke itu pun 12 dibagi 2 tetap 12 ya. Artinya medianya nggak berubah ketika kita mengganti datanya. Nah, kalau kita mau menghitung min, berarti kita menghitung total data dibagi dengan jumlah data. Oke. Ini juga sama. Minnya berarti total data dibagi jumlah datanya 20 data. Kalau kita mau tahu range itu adalah nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Berarti kalau 24 masih dimasukin, range-nya itu adalah 24 dikurangin nilai minimumnya 8. Berarti berapa itu? 16. Oke. Sedangkan kalau di sini range-nya akan sangat jauh jomplang, yaitu kalau dia 24 dihapus, maka nilai terbesar cuma 16. Dikurangin 8 berarti 8. Jadi udah dipastikan yang paling jauh pasti range. Tanpa kita menghitung median, minnya. Karena minnya pasti nggak akan beda jauh. Karena dia cuma mengurangi satu data. Kayak gitu ya. Kita coba lihat lagi. Oke. 15 sampai 16 kita lihat dari data ini. Ini tabel dari total cost terhadap waktu. Oke. Yang 15 dia minta C-intercept. Apa yang dimaksud dengan C-intercept? C-intercept itu di sini. Ini C-interceptnya. Ini artinya apa? Ini berarti ketika detik atau jam ke 0, berarti initial cost. Oke.
awalnya kan. 16. Nah, which is the following represent the CH? CH? Apa CH? Oh, cos. Oke. Ini kan sebuah garis lurus ya. Karena dia ada intercept, nggak mungkin yang ini. Kalau ini artinya dia intercept di 0,0. Salah. Jadi yang ini juga salah. Tinggal dua pilihan. Nah, sekarang kita lihat. Karena dia memotong di sumbu Y itu di sekitar 5, pasti belakangnya 5. Dua-duanya 5. Kita tinggal lihat gradiennya. Gradien itu slope. Pasti ingat kan? Slope itu delta Y dibagi dengan delta X. Berarti kalau kita lihat delta Y-nya segini berarti berapa ini? 15. Sedangkan delta X-nya 5. Berarti sama aja 3. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, kalau 17 lihatnya grafik ini. Ini grafik tertentu ya. Kita mau mengetahui nilai minimum. Oke, gampang aja. Kalau kita punya grafik, nilai minimum berarti yang paling kecil kan? Ini. Berapa ini berarti kalau satu kotak itu 1, min 1, min 2. Berarti dapatnya adalah min 2. Jadi kita tinggal baca aja dari grafiknya. Nggak perlu tahu fungsi grafiknya apa. Oke, lanjut. Kita punya pertidaksamaan. Y lebih kecil dari min X plus A. Dan Y itu lebih besar dari X plus B. Hubungan antara A sama B itu apa sih yang benar? Oke. Nah, berarti kita lihat dulu nih. Berarti kalau kita pindah ruas, min A lebih kecil dari min X min Y. Berarti A lebih besar dari X tambah Y. Oke, sekarang B kita lihat. Berarti B min B lebih besar dari X min Y. Berarti B lebih kecil dari min X plus Y. Berarti B itu lebih kecil dari Y min X. Nah, kita udah tahu nih informasinya nih. Biar sama, kita bikin sama deh. Berarti A lebih besar dari X plus Y. Sedangkan Y plus X, biar samain. Sedangkan Y plus X. Nah, sedangkan B itu kurang dari Y min X. Berarti kesimpulannya, pasti A lebih besar dari B. Oke, jadi ini adalah logika matematik sederhana. Coba nomor 10 kita lihat. Food truck menjual salad, harga salad itu adalah $6,5. Dan drink sekitar $2. Oke. Revenue penjualan dia berarti kan dia menjual salad dan drink itu adalah 209. Jadi salad ditambah drink yang terjual 209. Oke. Dan dia bilang total dolarnya itu sekitar 836,5. Kita lihat. Ini kan sebenarnya adalah tinggal berapa banyak penjualan dari salad ditambah berapa banyak penjualan dari drink. Berarti kita punya apa? 836,5 akan sama kayak 6,5A ditambah 2B. Nah, ini berarti kita ubah ya. Berarti A ditambah B hasilnya halus 209. Ya udah, kita tinggal masukin aja. Dia mintanya salad, berarti A-nya, berarti B-nya yang diganti. Berarti B-nya itu adalah 209 dikurangin A. Kita masukin ke sini. 836,5 sama dengan 6,5A ditambah 2B. 209 minus A. Berarti kita akan punya 836,5 sama dengan 6,5A ditambah 209 kali 2. 418 dikurangin 2A. Pindah ruas. 836,5 dikurang 418 sama dengan 4,5A. Dapat dong A-nya. Berarti A-nya itu adalah
836,5 dikurang 418 dibagi 6,5. H-nya itu sekitar 64,384. Berarti sekitar, kan nggak mungkin. Apa ini? Dong, saya salah hitung nih. Bentar ya. 209. Oke. Bentar ya, kita hitung dulu. How many salad worth salt? Berarti kan satu A ya. Berarti B itu 29 min A, udah benar. 836,5. 209 berarti 400. How many salad? 400. 6,5 ya. 6,5. Oke. Oke. Benar harusnya. 836,5. 6,5 salad ditambah 2 kali drink. Nah, karena salad plus drink itu adalah 209, berarti drinknya 209 dikurangin A. Oke, ini udah benar. Oke, harusnya segini ya. Oh, salah, saya salah hitung. Dibagi 4,5. 93. Ini udah benar, cuma saya tadi sama kalkulator. Berarti kita penjualan saladnya adalah 93. Begitu ya. Oke, kita coba lihat lagi soal selanjutnya. Alma, dia membeli laptop. Dan mendapatkan 20%. Berarti Alma itu membeli laptop, harganya adalah 80% dari harga laptopnya itu sendiri. Total aman, dari P ya. Nah, ini itu dia bilang P dolar. Including 8%. Oh, udah termasuk. Oh, berarti ini belum ini. Jadi P itu adalah yang dibayarkan sama Alma. Berarti 80% dari harga laptop ditambah 8% dari 8%, berarti 8% dari harga laptopnya yang dibeli. Oke. Nah, sekarang mana yang menentukan P? Berarti P itu adalah which following represent the original price. Oh, dia minta L-nya. L-nya berapa? Ya udah kita masukin. Berarti P itu adalah 0,8 L ditambah 0,08 dikali 0,8 L. Berarti P itu adalah 0,8 L dikali 1 ditambah 0,08. Berarti L-nya itu adalah P dibagi 1 ditambah 0,08 dibagi lagi 0,8. Sama aja berarti 1,08 dikali 0,8. Berarti jawabannya adalah yang ini. Lanjut lagi. Nomor 21. Apa ini? Dreams recall during 1 week. The data table were produced by sleep researcher studying the number of dream people recall when asked to record their dream for 1 week. Grup X terdiri dari 100 orang observer. Grup Y 1 orang juga. If a person is chosen, dipilih dari random, okay, who recall at least one dream. Berarti kan di sini ada 200 kemungkinan. Oke. Kita mau ngambil 1 orang, tapi kita maunya person dari Y. Nah, ya udah. Berarti bawahnya tuh 200. Nah, person dari Y yang minimal ada 1 dream adalah 11 ditambah 68. 11 ditambah 68. Berarti 79 per 200. Kok nggak ada? Bentar. Maksudnya ada nggak? Bisa nggak disusun nih? 79 bagi 2 bisa? Nggak bisa. Harusnya 79 per 200 ya. Oke. Belong, maksudnya dari sini ya. 79 per 200 karena dia ngambil dari manapun ya. Harus 79 per 200 nih. Oke.
kemungkinan dia ngambil wasit segini harusnya ya. Karena total dari kemungkinannya adalah 200 orang bisa dipilih secara acak dan kita maunya si oh gini maksudnya. Jadi kalau kita lihat kita kemungkinan random dari ada darinya nih bukan dari total tapi dari recall at least dream berarti bawahnya itu bukan 200 berarti dari yang punya dream minimal sekali berarti berapa 28 ditambah 57 ditambah 11 oh ini udah ada jumlahnya ya jumlahnya itu berarti 39 ditambah 125 berarti kita akan punya 39 tambah 125 164 ini 79 oke jadi saya lupa baca dia bilang diambil dari orang yang minimal memiliki mimpi satu oke ini informasi untuk menjawab 23 dan 22 oke pertanyaan A which is the following best approximated the average rate change perubahan annual budget for agriculture mana agriculture ini ya kita lihat perubahannya dulu berarti dari sini ke sini dia berubahnya berapa 358,708 dikurangin 373,904 dia berubah sebesar minus 15,196 dari sini ke sini dia berubah 485,807 dikurang 358,708 dia bertambah sebesar 127,099 dari sini ke sini berarti 488,106 dikurang oh ini udah ribu ya dalam $1,000 ya berarti itu ribuan dikurang 485,807 ini nambah sebesar 2299 kita tinggal jumlahin aja berarti delta perubahannya min 15,196 ditambah 127,094 ditambah 2299 kita dapatnya adalah 114,197 dibagi tahunnya dari 2007 ke 2010 adalah 3 bagi 3 itu sekitar 38 enggak ada oh dari 2008 doang ya 2008 ke 2010 berarti yang dua itu aja berarti 127,094 ditambah 2299 1299393 dibagi tahunnya bagi 2 sekitar 64.600 96,5 berarti yang mendekati adalah 65.000 oke berdasarkan data di atas which program rasio of dari 2007 sampai 2010 ya close mendekati human resource program rasio 7 ke 2010 coba kita lihat human resource berarti kan rasionya 5,921,379 dibagi 4 sekitar 6 bagi 4 ya berarti sekitar 3/2 ya rasionya kita lihat mana yang rasionya mendekati 3/2 agriculture 488 dibagi 373 488 dibagi 373 hasilnya ini kan 1,5 ya ini hasilnya cuma 1,3 kira-kira kalau yang ini 3.008 dibagi 2164 ini 1,4 mendekati nih yang ini coba 14,716 dibagi 14,347 ini 1 ya jauh ini juga kayaknya 1 ya 1, sekian 1773 dibagi 1468 ini 1,2
Berarti yang bawah 464 dibagi 263 1,7. Berarti kira-kira yang paling dekat 1,4. Berarti education. Jadi yang paling mendekati rasionya adalah education. Oke, kita lihat lagi nomor 24. Which of the following in an equation of circle in X, Y ini pusatnya A, B dengan radiusnya adalah radius width endpoint 4/3. Oh, dari itu ya. Berarti radiusnya kita cari dulu. Radiusnya berarti adalah akar dari A-nya berapa? 0 ya. 0 dikurangin 4/3 dikuadratin ditambah 4 dikurangin 1 kuadrat. Kalau kita hitung, akar dari 4/3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah 5/3. Berarti persamaannya adalah, kan persamaan bola kan X min A, persamaan bola kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya sendiri berarti R kuadratnya adalah 25/9 ya. Ini salah, ini salah. Nah, tinggal kita lihat. B-nya tadi 4, berarti jawabannya salah. Jawabannya adalah A. Oke, ini tentang informasi persamaan dari lingkaran. Nomor 25. Kita punya suatu persamaan H minus 4,9 T kuadrat ditambah 25T. Di sini kita bisa tahu T adalah second, H itu meter. Dia launch vertical upward ke arah atas from the ground with initial velocity V0 sebesar 25 meter per second. Okay. After approximately how many seconds will the ball hit the ground? Jadi kan kalau kita lihat ya, ballnya kan dari sini, punya V0. Dia akan naik ke sini sampai puncak, dia akan turun balik hingga akhirnya dia kembali ke sini. Oke. Nah, kita tinggal lihat satu kali aja. Satu. Nah, ini kan puncak ya. Puncak itu sama aja tinggi maksimum. Oke. Gimana cara kita memaksimumkan suatu fungsi? Kita turunkan saja. DH per DT. Nilainya harus 0. Maka kita punya min 9,8 T ditambah 25. Berarti T untuk mencapai ke puncak itu adalah 25 dibagi 9,8. Karena dia dua kali supaya dia sampai ke tanah lagi, berarti T totalnya tinggal kita kali 2 aja. 2 dikali 25 per 9,8. Kira-kira mendekati 5 detik. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini menerapkan konsep fisikanya juga nih di dalamnya. Karena kita harus tahu dia akan mengalami dua arah naik sama arah turun. Oke, kita coba lihat apa ini? Nomor 26. Katarina studying botanis tentang tumbuhan. She noticed that tipe A dia memproduksi 20% more pears than type B trees died. Berarti dia 120% dari B. Based on Katrina observation, if the type A produce 144 pears, how many pears tipe B yang produce? Oke, berarti kita tahu si A itu lebih besar dibandingkan B. Berarti kita reduksi nih. Udah nggak mungkin 173. Berarti kan kita tinggal lihat aja antara tiga pilihan. Berarti kan A itu berarti 1,2 B. Berarti B-nya sendiri itu adalah A dibagi 1,2. Berarti 144 dibagi 1,2. Tinggal kita hitung. 144 bagi 1,2. Hasilnya adalah 120. Jadi kita bisa mereduksi
satu jawaban tanpa harus ngitung. Oke, kita coba nomor 20. Apa ini? 27. Square field measure 10 by 10. Berarti luas areanya adalah 100. 10 student each mark of randomly selected region of the field. Each region is square and has side length 1 meter. And no two region overlap. Okay. The student count the earthworms, lubang cacing, earthworm, lubang apa? Earth, tanah ya, bumi, worm, contain in the soil to depth 5 cm beneath, di dalam tanah. Di sini kita punya 10 region ya. Berarti kira-kira ukurannya adalah 1x1 tiap kotaknya. Oke. Ini ada number of earthworm-nya. Oke, cacing tanahnya ya. Which the following is reasonable approximation of number of earthworm to depth 5 cm beneath ground surface in the entire field. Oke. Kita mau mengetahui number of earthworm-nya ya. Lihat ya. Kita baca dulu. The student count the earthworm contained in the soil. Dia ada di soil di 5 cm di dalam tanah. Oke. Nah, the result of found. Oke. Which following reasonable approximate number of earthworm. Jumlah dari cacing tanah pada kedalaman 5 cm di ground surface at the entire field. Oke, bentar ya. Gimana caranya ini? Ini kan dia number of. Kita baca dulu ya. Oke. Jadi di region A itu 107. Region B. Oke. Oke. Berarti kita mau tahu berapa total aproksimasi banyaknya cacing tanah pada kedalaman 5 cm di dalam tanah di total field. Ya, berarti tinggal dijumlahin semuanya aja ya. 107 tambah 147 tambah 146 tambah 135 tambah 149 141 150 154 176 tambah 166. Oke. Nah, totalnya dari earthworm-nya itu adalah sekitar 1471. Berarti yang paling mendekati sekitar 1500. Oke. Jadi ini cuman masalah datanya aja ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nomor 28. Dia mau mencari ini namanya inequality, pertidaksamaan. Kita mau tahu kalau kita punya pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 2X plus 1, dan yang kedua adalah Y lebih dari setengah X min 1, itu ada di kuadran mana? Oke, kita bikin dulu nih gambarnya nih. Jadi yang pertama kalau kita ubah jadi gini kan, Y dikurang 2X, yang ini ya kita ubah, lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat nih. Ini kita tulisin aja ya. Yang pertama Y dikurang 2X lebih dari sama dengan 1. Berarti kita bikin X sama Y-nya. Oke. Kalau X-nya 0, berarti, nah kita bikin dulu persamaannya. Y min 2X sama dengan 1. Berarti kita punya kalau X-nya 0, 1. Kalau Y-nya 0, ini berarti min setengah. Nah, kan kita bikin plottingnya. Oke. Berarti 0,1 kira-kira itu di sini. 0, min setengah kira-kira itu di sini. Berarti kira-kira ini grafiknya adalah grafik seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kalau yang ini tuh daerah hasilnya yang mana sih? Caranya kita masukin aja angka random aja. Misal kita pilih deh angka 2.
Kita cek, apakah ketika X-nya 2, Y-nya 0 tuh kurang lebih dari 1? Jawabannya salah kan? Kalau kita masukin X-nya 2, jadi min 4. Min 4 lebih dari 1, berarti untuk yang garis ini, daerah hasilnya ini. Daerah hasilnya. Sekarang kita lihat persamaan keduanya. Ini kalau kita ubah jadinya apa? Y min setengah X kurang dari, lebih dari min 1. Nggak pakai sama dengan ya. Lebih dari 1. Oke. Berarti ini kita udah bisa prediksi dia bukan kuadran 4. Karena kalau kita lihat dari satu syarat aja dia tidak memenuhi. Oke. Sama kayak tadi kita bikin dulu persamaannya dulu. Y min setengah X sama dengan 1. Berarti kalau kita bikin X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Berarti min 2 itu di sini ya. Kita bikin dulu gambarnya. Min 2 sini deh, min 2. Berarti gambar yang ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kita cek dia daerah hasilnya mana. Ambil aja random, misalkan X-nya 2, Y-nya 0. Kalau kita masukin, jawabannya salah ya. Berarti daerah hasilnya itu adalah untuk yang kedua, itu yang ini. Nah, kita tinggal lihat. Berarti yang membatasi dia aja ya. Berarti ini berarti ini ya, segini. Nah, berarti kita bisa tahu si daerah hasilnya itu ada di kuadran, dominannya adalah di kuadran 2. Jadi yang paling dominan adalah di kuadran 2. Seperti itu. Oke, sampai sini ngerti nggak, Jonan? Paham? Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk besok. Kita selesaikan dulu yang ini. Nanti kita akan masuk ke paket-paket yang lain. Oke, seperti biasa nanti saya akan mengirimkan catatannya dan juga link rekaman video hari ini. Oke, mari Jonan.